Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di episode sekarang episode kedua ya teman-teman ya, untuk ngobrol santuy sama saya masih sama Pak Wahyudi di sini, alias Pak Nunu. Tapi di episode yang pertama itu saya sebutkan Pak Wahyudi alias Pak Nunu karena namanya Pak Wahyudi Nugroho ya Pak ya. Ya. Jadi masih dalam tema yang sama ya teman-teman. Kita bakalan ngebahas tentang arsitektur. Ya. Bangunan. Ya. Kebetulan sekarang kami lagi berada di Bojongkoneng atas ya Pak ya. Jadi di sebelah sana itu, di seberang itu perumahan Dago Resort teman-teman. Ya. Nah buat ngobrol santuy episode kedua ini kita mau ngebahas tentang apa nih Pak? Mengenai konstruksi goreng. Mungkin biar lebih enak kita nyeruput dulu mungkin ya Pak ya. Ini bandrek. Jadi Kopi hitam. Berhubung di sini daerah pegunungan ya, jadi ada bandrek. Nah, itu kalau teman-teman bisa lihat ya, di bawah itu lapangan golf ya. Nama lapangan golfnya apa ya? Lupa. Itu pokoknya itu dago atas yang ada bangunan itu namanya dago atas. Itu apartemen. Iya. Apartemen. Jadi ini di sebelah sana perumahan elit ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat, kita geserkan dulu sih. Nah di sana ada Dago Resort ya teman-teman ya. Dan di belakang lagi itu ada Bandung. Bandung Raya. Ya. Nah jadi berhubung ini masih dalam suasana PSBB, tapi sudah lewat ya Pak ya. Sekarang suasana apa ya? Diperpanjang lagi sampai tanggal 24 untuk Jabar. ke Bandung. Jabar. Jadi mungkin kita sekarang apa ya namanya ya? New normal ya. Adaptasi kebiasaan baru. Transisi masa transisi untuk penanganan COVID, new normal. Ya, santai aja lah. Nah, mau ngebahas soal arsitektur ya Pak ya. Boleh. Saya masih bisa dibilang masih penasaran gitu sama jurusan arsitektur sub bidang subbidang itu ya. Aduh lupa saya, yang desain produk itu Pak. Desain produk ada. Ya, desain produk. Kemudian interior. Kebetulan Bapak dulu ngambil Arsitek. khususnya di mana Pak, desain produk ya? Desain produk bisa. Tapi kalau untuk arsiteknya secara umum memang diambil. Khususnya saya ngambil interior juga, termasuk environment. Environment itu apa Pak? Kalau bisa dijelaskan? Oh, lingkungan. Jadi kalau lihat kondisi seperti ini lingkungannya memang cukup bagus. Karena banyak tanaman yang masih dimanfaatkan untuk penyaring polusi. Kalau ini Pak apa namanya ya? Tapi kalau dilihat rumah-rumah di sini ya, ini pada di lereng-lereng gini ya Pak. Nah itu kan ngegali ke bawah ya. Iya. Jadi bangunannya itu ke bawah. Namanya konturnya kan berarti ini pegunungan ya. Konturnya pegunungan konturnya. Soalnya dan itu kalau untuk masalah pondasi, itu mereka menggunakan kalau udah bangunan bertingkat itu pondasinya udah cakar ayam istilahnya dulu. Kalau bahasa strospal. Ya. Tapi kalau dilihat Pak, itu kan rumah
cuman sekitaran 4 lantai ya, 4 Ya, lantai, paling 3 tinggi 4 lantai. lantai itu, paling tinggi 4 lantai. Nah itu pondasi yang dipakai paling pondasi Cakar ayam. cakar ayam itu yang setapak itu kan ya? Ya, tapak. Ya. Jadi bukan, jadi nggak pakai tiang panjang gitu. Nggak pakai. Kecuali, Begini kalau tiang panjang itu di atas 10 lantai, baru pakai tiang panjang. nah itu yang kayak yang apartemen itu. Nah itu dia udah sampai tiang panjang, itu kedalamannya bisa sampai 50 meter. Ya. Yang udah dipelajari tentang apa ketahanan gempanya juga udah dipelajari. Soalnya kalau saya lewat ke depan rumah-rumah itu, yang kelihatan itu cuma 1 lantai gitu dari jalan. Ternyata ke bawahnya wah masih ada 2 lantai lagi. Ke bawah lagi mas. Jadi teman-teman kalau mau lihat ya, nah rumahnya di sana. Nah, kalau kelihatan sama mata kamera ya. Nah, kita kembali lagi. Ini lokasinya sekitar Dago Pakar. Ya. Jadi Dago Pakar masih harus ke sana lagi. Nah ini masuknya PT Bandung Pakar masuknya. Ya. Ya masih ada pakar-pakar itu masih ada soal pemiliknya. Nah kemudian mengenai view-nya, tata kotanya sudah kelihatan rapih gitu ya. Tapi kalau menurut Bapak ya Pak, keberadaan rumah-rumah kayak gini itu mempunyai sumbangsih yang sangat besar terhadap bencana banjir yang ada di Bandung Selatan, Pak. Sumbangsinya kurang. Nah, kurang. Ini banyak sekali apa ya penghijauannya juga udah cukup sih. Ini bagus, rumah-rumah juga tidak semuanya harus itu. Makanya di perjalanan tidak banyak lah. Rumah-rumah itu nggak banyak. Berarti masih ada toleransinya, masih ada. Ya masih terkontrol gitu ya Pak ya. Masih kontrol. Jadi masih ada untuk resapan tanah. Ya, resapan air hujan sampai masih masih bagus. Banjir kalau daerah sini tidak pernah ada banjir sebenarnya sih. Kalau di atas air mengalir ke bawah. Iya. Tapi kalau Bandung Selatan itu kira-kira banjirnya karena apa ya Pak ya? Hambatannya itu Kali Citarumnya terlalu sudah dangkal. Sekarang sedang dalam penanganan kan. Macam Daya Kolot itu udah kalau memang pada musim hujan itu udah terendam. Tahun berapa itu sampai kalau di Daya Kolot itu sampai di atas atap. Batasnya udah di atas atap. Ya. Bandung ini sebetulnya juga memang responsif untuk ini apa hunian lah ya. Ini letaknya cekungan Bandung namanya. Orang larinya ke atas sekarang banyak kan, nggak mau di daerah bawah. Tapi kalau kita lihat ke Bandung juga kelihatannya kayak danau gitu ya Pak ya. Ini memang cekungan. Nah kalau daerah-daerah yang dari sekolah lokasi Bojongkoneng, terus kemudian di Kelurahan Sukapada, terus Kelurahan Padasuka itu udah di atas. Yang paling rendah itu daerah selatan. Banjir larinya ke sana semua. Iya di sana kan ibaratnya walaupun banyak resapan juga tetap banjir. Tetap banjir karena pas sungainya tidak lancar. Banyak sungai menuju ke satu sungai. Anak sungai ini banyak sebetulnya di sini. Satu sungai. Saya pernah baca-baca artikel tentang polder Pak. Polder. Yang untuk menangani banjir. Tapi kayaknya kalau buat di Bandung gini susah soalnya nggak ada pembuangan gitu. Kalau ada polder ngebuangnya kemana gitu Nah Pak? itu dia. Sampai sekarang hanya satu-satunya jalan hanya ke Sungai Citarum. Itu satu-satunya jalan. Sementara Sungai Citarum juga banjir gitu. Banjir sendiri. Nah daerah Cililin, saya pernah ke daerah Cililin itu melewati 8 jembatan besi, ya, baja. Itu masih satu jalur dengan Citarum itu.
Jadi 8 jembatan itu gitu. Jadi nanti bakalan bersatu di Citarum. Di Citarum terus kemudian ke bendungan mana? Jatiluhur. Cirata. Dengan Cirata. Nah kalau Citarum itu ngebuangnya kemana ya Pak ya? Citarum. Citarum buangnya ke Laut langsung. Ke laut. Bermuaranya. Bermuara. Ini jadi sebenarnya karena ngobrol santuy ya teman-teman, yang asalnya kita mau ngebahas arsitek jadi bisa melebar kemana-mana gitu. Ya posisinya boleh aja kembali ke bahasa arsitek nggak masalah. Jadi cuma semua itu ada maksudnya ada lingkarannya masih ke situ lagi gitu. Ya. Karena environment ya ini termasuk ini juga environment lingkungan. Kemudian desain produk itu bentuk desainnya desain rumah ya kan, itu desain produk. Akhirnya nanti dari desain produk itu kita orang mendesain itu, nah baru kita terapkan ke gambar arsiteknya. Oh pengennya begini orang. Termasuk di dalamnya juga interior itu juga ada desain produknya juga. Desain produk berarti saya kira desain produk itu kayak apa ya? Ya kayak pabrikan gitu. Bisa pabrikan, benda gitu. Membuat benda sesuai untuk kegunaan manusia dari produk itu. Jadi rumah juga termasuk. Rumahnya mau masuk rumah. Bentuk rumah kayak gimana? Gimana bentuknya? Nah, baru kita olah di arsitek. Oh bentuknya rumahnya seperti ini. Misalnya kayak masonet. Kalau masonet itu ruang servis itu di bawah. Nah, ruang tidur di atas semua. Nah, itu servis dan ruang privasi. Itu masonet itu sistemnya. Nah kalau yang sekarang udah banyak kan dengan minimalis itu udah boleh dikatakan udah nggak musim gitu ya. Nggak musim lagi sekarang minimalis. Akhirnya kembali ke zaman tahun 70-an. Tahun 70-an itu gaya model apa ya? Mediterranean. Yang dulu yang saya pernah bikin itu model perumahan Pertamina. Nah itu desain dari situ. Perumahan Pertamina dulu yang pertama. Saya bikin di Kemanggisan, Jakarta. Dan di daerah Permata Hijau, Kompleks Senayan, di belakang Kompleks Senayan. Itu dia Pak. Oh jadi pernah mengebangun di sana juga Pak? Pak? Saya waktu di daerah Kemanggisan itu ada 10 rumah kalau salah, itu ya model foto saya nggak bawa ya, itu ada foto-fotonya. Ya modelnya masih ya bangun istilahnya setengah semi mewah ya, semi lux. Mereka banyak menggunakan rotan. Nah, untuk ruang tamu rotan, tempat duduknya dari rotan, tapi kualitas rotannya juga udah nomor 1. Nah, zaman saat itu rotan itu belum diekspor, jadi masih dipakai sendiri dengan kualitas yang paling bagus. Nah, sekarang sudah beda ekspor, jadi bentuknya udah berbarang jadi, nggak berbarang mentah. Gitu. Tapi kalau dilihat sekarang Bandung udah banyak gedung-gedung ya Pak? Udah banyak. Luas Jakarta dengan Bandung sama. Luas kotanya ya. Jakarta kotanya juga hampir mendekati lah. Hampir sama gitu. Dari Fatmawati sampai ke Pondok Bambu itu bisa mencapai 25 kilo. Jakarta ya. Fatmawati di Jakarta Selatan. Ya. Ke Jakarta Timur. Itu bisa 25 kilo. Tapi kalau menurut Bapak ya untuk karir seorang arsitek lebih bagus di mana? Di Jakarta atau di Bandung? Oh Jakarta. Kenapa bisa lebih bagus di kota besar? Karena di Jakarta itu orang yang mempunyai uang banyak dan mereka senangnya setiap tahun itu mesti ganti model. Itu Jakarta itu senangnya gitu.
ganti model. Rumah juga sebenarnya interior diganti total, banyak kan begitu. Jadi orang-orang kaya pada ngumpulnya di sana gitu Pak. Ngumpul di sana semua. Makanya nggak ada kalau di Bandung ini paling sekarang untuk interior aja agak sulit. Mereka lebih seneng lihat dari gambar-gambar dari mana, dari online. Tolong bikin yang seperti ini, udah gitu. Kita nggak ngerancang, udah kita hanya memperhitungkan bentuknya gimana, ukurannya berapa, nah baru kita bikin konstruksinya. Begitu kalau untuk interior di sini. Semacam membuat kafe ya. Kalau kafe udah standar semua rata-rata ya. Ada meja bar, mini bar istilahnya gitu ya. Bangku-bangku yang sifatnya terus kalau familiar. Ya bangku-bangku juga bisa dibelikan di IKEA di mana bisa dibikin juga bisa. S Hardware. Nah, sekarang peralatan misalnya kafe kopi, peralatannya sendiri juga udah mahal. Untuk nyaring kopi sendiri itu kalau nggak salah sampai berapa 60 juta kalau nggak salah. Untuk apa bikin kopi yang white gitu, dari kopi hitam bisa jadi putih gitu. Itu dia. Wah, cerita cukup panjang sekali ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Aduh, untuk episode kita kali ini ya. Udah baru 17 menit Pak. Ya lumayan lah. Orang juga bingung nih. Minum dulu. Udah smooth. Rencana ke depan mau gimana Pak? Tadi kita ngomong lokasi. Oh, untuk lokasi. Kuntut. Insya Allah ya. Kuntut sebelah sana. Kuntut itu sebelah sana. Tapi itu larinya nanti ke Bandung Utara lagi ke Lembang ujung-ujungnya nanti. Kuntut udah lumayan bagus. Tapi kita belum pernah lihat ini hasil miniatur Pak di rumah. Belum. Nggak pernah saya bikin, mesti bikin dulu di kantor. Yang miniatur kalau memang pesawat. Kalau untuk developer memang harus bikin. Karena apa perumahan itu ya apa namanya space-nya bagaimana bentuknya, nah itu penyusunannya di situ. Kalau miniatur pesawat yang gitu Pak masih ada itu di rumah? Masih ada. Nanti bisa dipoto. Mau kita ekspos saja atau gimana? Boleh. Ya udah. Siapa tahu nanti ada yang minat ya. Ya udah teman-teman, mungkin paling segitu aja teman-teman, sedikit obrolan dari kami berdua tentang arsitektur. Rada melebar kemana-mana sih soalnya karena masih berhubungan ya Pak, masih ada kaitannya. Environment itu ya seluruhnya termasuk ya lingkungan, terus penataan ruang untuk perumahan bagaimana itu dari environment. Ya mungkin ya saya pernah juga mempelajari masalah geologi tapi nggak banyak. Jadi masalah kekerasan tanah, terus batu-batuan di mana di bawah itu bagaimana, itu ada ajaran. Oh kalau itu mah pelajaran saya itu Pak, sipil itu. Tapi saya nggak banyak. Ya mungkin cukup sekian aja teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Salam-salam. Hai. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Terima kasih banyak. Kami berdua izin pamit. Sampai bertemu di episode ngosan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.